Selamat siang semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Jelita Manalu dengan NIM CO B02301119. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kami yang akan pelajari selama 8 pertemuan, yaitu dari pertemuan 9 sampai ke 15 dari program studi kelayakan bisnis. Nah, pada pertemuan 9 kami membahas tentang analisis aspek persaingan dalam studi kelayakan bisnis, di mana ada 7, yaitu aspek yuridis, aspek teknik dan teologi, pasar dan pemasaran, aspek finansial, aspek organisasional, aspek sosial dan ekonomi, dan yang ketujuh aspek kajian AMDAL. Nah, aspek persaingan bisnis yaitu yang pertama ada analisis lingkungan internal, di mana ini ada resources, capability, aktivitas yang meyakinkan, produk, penjualan, pengiriman dan pelayanan, dan terakhir core competition inti. Nah, pada analisis lingkungan internal yaitu ada faktor politik dan regulasi, faktor ekonomi, faktor sosial dan demografi, faktor teknologi, faktor lingkungan dan budaya, dan faktor kompetisi. Nah, kekuatan yang mempengaruhi industri yaitu ada yang pertama ancaman masuknya pendatang baru, yang kedua tawar-menawar membali tekanan produk pengganti, ketiga rivalitas di antar pesaing penawar pemasok. Nah, pada pertemuan 10 sampai 11 yaitu membahas tentang aspek sosial, di mana pada aspek sosial ini adalah komponen yang perlu dikaji. Yang pertama ada perubahan budaya, di mana pada perubahan dan istiadat, nilai dan norma, dan juga perubahan waris budaya. Nah, yang kedua ada demografi, di mana ini perubahan pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendapatan penduduk dan komposisi tenaga kerja. Dan yang ketiga ada kesehatan masyarakat, di mana ini adalah perubahan kondisi masyarakat yang mudah terkena penyakit. Nah, pada aspek ekonomisnya yaitu ekonomi rumah tangga, di mana ini akan peningkatan keluarga dan anajam pola nafkah ganda. Yang kedua ada ekonomi dan daya alam, di mana ya penggunaan lahan dan efisien dan efektif, dan peningkatan sumber daya alam yang bertambah. Nah, selanjutnya ada perekonomian lokal dan regional. Ini adalah adanya peluang besar bagi masyarakat, adanya peningkatan pendapatan asli daerah. Dan selanjutnya ada pengembangan wilayah, di mana ini membuka wilayah yang terisolasi dan meningkatkan pemetaan pembangunan. Selanjutnya yaitu peningkatan pendapatan nasional, di mana adanya investasi akan berpengaruh secara nasional dalam daerah. Nah, pada aspek politiknya, itu adalah dalam menjalankan bisnis, aspek politik ini perlu memperhatikan dapat memengaruhi perubahan bisnis, misalnya dalam suatu wilayah yang sedang melakukan pemulihan kepada daerah. Itu dapat meningkatkan atau bahkan membuat bisnis kita mengalami penurunan. Nah, pada pertemuan 12, kami membahas tentang analisis dalam SKB, yaitu studi kelayakan bisnis, di mana bisnis ini berasal dari bahasa Inggris busy, yang artinya sibuk, sedangkan bisnis yang artinya kesibukan. Nah, bisnis dalam arti kas sering didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok secara teratur, yaitu memiliki 4 nih, ya ada ekstraktif, ada agresif, ada industri, dan ada jasa. Nah, tahapan SKB itu adalah penemuan ide, ada penelitian, ada perencanaan pelaksanaan, ada pengurutan dan pelaksanaan. Nah, pada aspek kelayakan bisnis ini apa saja sih? Nah, dalam aspek kelayakan bisnis ini ada aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar, aspek teknik, aspek SDM, yaitu SDM itu adalah sumber daya manusia, dan aspek keuangan. Nah, pada konsep analisis risiko yaitu yang pertama itu bahaya. Nah, ini adalah sesuatu yang berpotensi membahayakan atau merugikan usaha kita. Nah, risikonya itu peluang terjadinya suatu kejadian yang merugikan, yang berdampak, yang ditimbulkan sebagai konsekuensinya. Nah, tujuan analisis risiko adalah 1. Menilai risiko dan dampak yang terjadi. Yang kedua itu membantu evaluasi dan menentukan prioritas dan pengeditan penyakit. Nah, yang ketiga itu membandingkan strategi yang telah dilakukan dengan standar pengendalian penyakit. Nah, manfaat AMDAL yaitu yang pertama bagi pemerintah. Nah, yang pertama itu membantu suatu perencanaan yang bertujuan untuk mencegah pencemaran dan pengerusakan pada lingkungan. Yang kedua, mencegah konflik dalam kelompok masyarakat terhadap kerusakan lingkungan akibat suatu kegiatan atau usaha. Yang ketiga, menjaga proses pembangunan yang berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan, membantu pemerintah yang bertanggung jawab. Nah, bagi perusahaan itu membantu mewujudkan usaha dan kegiatan menjadi lebih terjamin dan aman. Yang kedua, dapat dijadikan referensi dalam pengajuan kredit atau pengajuan suatu usaha.
Nah, ketiga itu dapat dijadikan sebagai sarana yang baik dalam membantu interaksi dengan masyarakat yang berada di sekitarnya. Nah, untuk bagi masyarakat nih, satu, menjelaskan secara langsung kepada masyarakat tentang dampak yang sebuah usaha atau kegiatan yang dijalankan. Yang kedua, masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan sebuah kegiatan serta dapat mengontrol kegiatan tersebut. Yang ketiga itu masyarakat memperoleh ikut terlibat dalam proses pengambilan suatu keputusan yang dapat berpengaruh pada lingkungan tempat tinggalnya. Nah, bisnis plan dalam usaha kecil inovatif ada 3 nih. Yang pertama adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Nah, tahapan penyusunan bisnis yaitu pertama tahapan ide bisnis. Ini memunculkan ide bisnis yang akan dimulai dari produk, tempat, dan lainnya. Yang kedua ada tahapan perumusan konsep, di mana ini adalah usaha menjabarkan ide usaha ke dalam dimensi yang relevan. Yang ketiga itu tahapan studi kelayakan bisnis, dan yang terakhir adalah penyusunan rencana bisnis. Nah, itulah pembahasan kami selama 8 pertemuan. Saya sekian dari hasil presentasi yang saya lakukan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.